Hai semuanya, apa kabar kalian di awal tahun 2025? Video ini akan jadi video amal pertama di tahun ini, tentunya dengan pembahasan yang super menarik tentang saham yang sudah pasti kita semua tahu. Saham apa itu? Langsung aja, ini dia pertanyaannya. Bro, tolong bahas Goto. Pendapatmu tentang perusahaan ini gimana? Aku yakin ini banyak yang tertarik karena banyak opini yang berbeda mengenai emiten yang satu ini. Halo semua, kembali lagi bersama saya Filbert dari komunitas Filbert Game Plan. Pada sesi amal kali ini, kita akan menjawab pertanyaan salah satu teman kita yang menanyakan terkait saham Goto. Mari kita mulai. Bila beberapa bulan terakhir kita sering mendengar rate cut alias pemotongan suku bunga, tentu hal tersebut sering dikaitkan dengan perusahaan teknologi. Perusahaan teknologi memang identik dengan fundraising, baik dari investor maupun mengambil hutang bank. Hal tersebut dikarenakan perusahaan teknologi banyak yang masih merugi. Termasuk diantaranya Goto, di mana kinerja perusahaan di 2024 bila di-annualize akan merugi 6 triliun. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengikuti perkembangan kinerja Goto. Apakah sudah ada tanda akan mampu mencatatkan laba di masa mendatang? PT Goto Gojek Tokopedia Tbk melantai di bursa pada tahun 2022 dan memiliki 3 lini usaha utama. Pertama, on-demand services alias Gojek, yang menyediakan jasa ride-hailing, food delivery, dan GoSend. Kita akan mengenal dua istilah, yaitu gross revenue dan net revenue. Simpelnya, gross sebelum dipotong diskon, sedangkan net setelah dipotong diskon. Kalau di LK yang dicantumkan yang net revenue. Menariknya, secara year on year, kinerja 9 months 2024 banyak improve, di mana net revenue bertumbuh 82% dari 4,3 triliun ke 7,9 triliun. Hal tersebut dikarenakan diskon pelanggan berkurang setengah. Meski begitu, gross revenue tetap mampu bertumbuh. Sehingga secara keseluruhan, segmen ini yang dulunya rugi 1,5 triliun, sekarang ruginya hanya 128 miliar. Berhubung ruginya tergolong tipis, cukup realistis bila di tahun 2025, on-demand services ini bisa membukukan laba. Mungkin akan muncul pertanyaan, apakah kehadiran taksi listrik Sun SM dari Vietnam akan berdampak banyak? Untuk Goto yang lebih diversified, seharusnya tidak begitu terdampak. Dan yang lebih concern adalah terhadap Bluebird. Kedua, Goto Financial alias GoPay. Meskipun saat ini revenue-nya masih relatif kecil, namun segmen fintech menunjukkan pertumbuhannya sangat baik. Revenue 9 months 2024 mampu double dibandingkan tahun lalu, dari 1,2 triliun menjadi 2,4 triliun. Namun, dikarenakan beban operasionalnya tinggi, segmen ini masih mencatatkan rugi 900 miliar di tahun ini, sedangkan tahun lalu di 2,1 triliun. Untuk bisa break even, segmen fintech perlu bisa mencatatkan pertumbuhan revenue 60%. Salah satu langkah yang di perusahaan lakukan adalah menggenjot customer lending, yang memang marginnya tebal, melalui GoPay Pinjam dan GoPay Later, baik melalui aplikasi Tokped, Gojek, maupun GoPay. Ketiga, marketplace Tokopedia dengan kepemilikan 25%. Kita bisa melihat melalui catatan kaki 14, yaitu investasi pada entitas asosiasi. Untuk Tokopedia, sayangnya masih mencatatkan rugi 10 triliun untuk periode 9 months 2024. Jadi, bila Goto punya 25%, maka akan dicatatkan sesuai porsinya, yaitu rugi 2,5 triliun. Bila kita bandingkan dengan dua segmen di atas, meski on Gojek dan fintech saat ini masih merugi, namun setidaknya path to profitability sudah terlihat. Misal, Gojek tahun depan bisa grow 10%, maka break even. Sedangkan bila GoPay perlu grow 60%. Sayangnya, kita belum bisa mengatakan hal serupa untuk Tokopedia. Sebetulnya, perusahaan bisa saja menaikkan take rate dari merchant, yaitu persentase imbalan yang mereka ambil dari transaksi. Namun, kita perlu note kalau ada kompetitor kuat yaitu Shopee. Baik, kita sudah bahas ketiga kontributor utama Goto. Terakhir, ada satu hal yang perlu di-note, yaitu angka di atas belum mengcover biaya korporasi senilai 1,6 triliun untuk 9 months 2024. Maka, kita bisa menyimpulkan poin-poin berikut. Pertama, apakah produk perusahaan dibutuhkan masyarakat? Jawabannya tentu iya, dan perusahaan terus berupaya cara untuk bisa terus berkembang. Kedua, apakah kinerja Goto sudah membaik?
Jawabannya sudah mengarah ke perbaikan, terutama pada segmen On Defense Services dan Goto Financial. Ketiga, apakah Goto mampu laba dalam waktu dekat? Sepertinya masih agak berat, dikarenakan selain kinerja Tokopedia yang masih kurang memuaskan, kehadiran beban korporasi yang cukup besar juga tentu menjadi pertimbangan. Saat video ini dibuat, Goto diperdagangkan pada market cap 75 triliun. Untuk valuasi secara pers sendiri masih belum bisa, dikarenakan perusahaan masih merugi. Beberapa analis menggunakan matriks valuasi lain, seperti price to GMV dan price to sales. Namun, saya pribadi kurang cocok dengan matriks tersebut, sehingga no comment. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Bila kalian ingin request saham apa, silahkan like di komen ya. And see you guys in the next video. Bye-bye!